semua, kembali lagi bersama saya Dr. Jualita Surapsari, spesialis gizi klinik yang hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai bagaimana mencapai berat badan yang ideal dengan cara yang baik dan benar. Beberapa pertanyaan yang masuk menanyakan apakah tinggi dan berat badannya sudah sesuai atau belum. Untuk itu kita perlu menghitung indeks massa tubuh. Rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan kuadrat dari tinggi badan dalam meter. Kemudian kita masukkan hasil tadi ke dalam klasifikasi indeks massa tubuh untuk orang Asia. Contohnya adalah seseorang dengan tinggi badan 150 cm atau 1,5 meter dengan berat badan 62 kg, maka orang ini indeks massa tubuhnya adalah 27,4 kg per meter kuadrat. Apabila indeks massa tubuhnya antara 18,5 sampai 22,9, berarti orang ini termasuk dalam indeks massa tubuh yang normal. Namun pada contoh tadi, ternyata indeks massa tubuhnya 27,4, sehingga termasuk dalam obesitas atau kegemukan derajat 1. Apabila indeks massa tubuhnya di bawah 18,5, berarti seseorang termasuk berat badannya kurang atau underweight. Selanjutnya adalah bagaimana menghitung berat badan yang ideal. Caranya mudah. Tinggi berat badan Anda dalam sentimeter dikurangi dengan 100, kemudian kalikan lagi dengan 90%-nya. Maka Anda mendapatkan perkiraan berat badan ideal. Memang angka ini adalah angka mutlak, namun sebetulnya Anda bisa menggunakan kisaran indeks massa tubuh normal tadi yang sudah dijelaskan di awal. Penderita MAH atau gangguan lambung sebenarnya masih dapat melakukan diet penurunan berat badan. Yang pasti adalah diet bukan berarti menghilangkan jam makan tertentu, namun pilihlah jumlah dan atur juga porsinya. Lakukan diet yang dengan prinsip diet rendah kalori dan rendah lemak, namun dengan porsi kecil namun sering. Pilihlah bahan makanan sumber protein yang rendah lemak, misalnya ikan, daging ayam tanpa kulit, daging sapi rendah lemak, atau bisa juga dengan susu rendah lemak. Kemudian hindari karbohidrat olahan seperti misalnya donat, mie, ataupun makanan-makanan manis-manis seperti roti ataupun cake. Karena justru makanan seperti ini selain mudah meningkatkan berat badan, juga dapat meningkatkan keluhan lambung. Pilihlah karbohidrat yang justru akan membuat lambung Anda lebih nyaman. Misalnya, pilihlah sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, ataupun karbohidrat kompleks lainnya, misalnya kentang, nasi merah, ataupun roti gandum. Adakah makanan yang dapat membantu menurunkan berat badan? Jawabannya ada, namun pahami dulu, kalau berat badannya mau turun, berarti kita harus menciptakan defisit kalori. Artinya, energi yang dikeluarkan oleh badan kita harus jauh lebih besar daripada energi yang masuk melalui makanan. Pilihlah makanan yang memiliki kepadatan kalori rendah, contohnya sayur dan buah. Sebagai perbandingan, 100 gram sayur, selada, memiliki kandungan kalori yang dapat diabaikan. Sedangkan 100 gram roti putih memiliki kandungan kalori sekitar 250. Kemudian yang kedua, untuk bisa menurunkan berat badan, maka Anda harus mengkonsumsi protein dalam jumlah cukup. Karena ketika kita mengkonsumsi protein, maka tubuh akan mengeluarkan energi untuk bisa mencerna dan memetabolisme protein itu jauh lebih besar dibandingkan dengan karbohidrat dan juga lemak. Protein yang baik untuk dikonsumsi adalah ikan, daging ayam tanpa kulit, daging sapi rendah lemak, ataupun putih telur. Selain pola makan yang mencakup pemilihan jenis makanan dan juga pengaturan porsi, maka hal lain yang perlu diperhatikan adalah olahraga secara teratur, atau setidaknya berusahalah untuk tetap aktif. Dalam melakukan kegiatan olahraga, mulailah dari hal yang bisa Anda lakukan dulu. Misalnya, jalan pagi selama 30 menit setiap hari, kemudian tingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anda.
Hal ini akan bisa menciptakan penurunan berat badan yang lebih stabil. Agar dapat melakukan penurunan berat badan, maka salah satu diet yang direkomendasikan adalah diet rendah kalori dan rendah lemak. Karena 1 gram lemak mengandung 9 kalori, sedangkan protein dan karbohidrat 1 gramnya mengandung 4 kilokalori. Selain membatasi asupan lemak, yang perlu diperhatikan juga adalah jenisnya. Pilihlah jenis lemak baik yang mengandung asam lemak tidak jenuh, seperti misalnya alpukat, kacang-kacangan, minyak seperti minyak canola, olive oil, minyak kedelai, dan juga minyak jagung. Kemudian hindari juga lemak-lemak yang tidak baik atau yang banyak mengandung lemak jenuh. Contohnya adalah lemak yang ada di kulit ayam, lemak yang ada di daging-daging hewani seperti daging sapi dan daging kambing, serta hindari juga lemak trans yang biasanya terdapat di dalam bahan makanan olahan maupun gorengan. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan adalah, bila kita tidur setelah makan, apakah ini membuat kita lebih mudah gemuk? Jawabannya belum tentu, karena seseorang akan menjadi gemuk atau kelebihan berat badan apabila asupan kalori dari makanannya melebihi dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ditakutkan atau dikhawatirkan ketika kita tidur setelah makan, pada saat bangun pagi seringkali ada keluhan kembung ataupun begah. Karena pada saat kita tidur, saluran cerna kita akan menjadi lebih lambat, sehingga makanan akan lebih lama tinggal di dalam lambung.